Allah Akbar. Peringatan Idul Adha, Zionis Israel tetap tak henti-hentinya menggempur Gaza. Perang di Timur Tengah pun tetap membara dan tentunya meninggalkan duka. Sama halnya pemirsa dengan para aktivis WNI yang baru saja tiba di Indonesia usai disandra oleh Zionis Israel. Mereka datang dengan berjuta cerita sekaligus luka akibat disiksa saat mereka disandra. Lantas seperti apa kisahnya? Saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Oke, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel membobardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 orang warga Gaza. Warga Gaza berlarian dan mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Serangan ini terjadi saat warga Gaza bersiap merayakan Idul Adha yang jatuh pada keesokan harinya. Israel beralasan serangan ini menargetkan komandan baru Hamas, Muhammad Odeh. Israel juga menyerang rumah hingga toko-toko di kawasan Al-Rimal. Banyak warga yang sedang berbelanja baju baru, makanan hingga persiapan kurban untuk Idul Adha kaget atas serangan ini. Kepanikan massal pun terjadi di Gaza bagian barat. Serangan ini menghancurkan area komersial padat di kota Al-Rimal. Berdasarkan data dari Gaza Civil Defense, serangan Israel menewaskan setidaknya 9 warga. Sementara korban luka mencapai lebih dari 20 orang. Pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi.
Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Drone-drone militer Hizbullah kembali meluluh lantakan pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Setelah menargetkan tank dan peralatan militer, kini drone-drone Hizbullah juga menargetkan rumah warga Israel. Laporan terbaru menyebut Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, mengalami luka serius akibat serangan drone Hizbullah yang menghantam bangunan tempat Kolonel Meir Biderman dan pasukan Israel berada. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Tak seperti di tempat-tempat lain, Idul Adha di Gaza, Palestina tanpa sukacita. Duka terlihat di wajah-wajah warga Gaza yang melaksanakan sholat Id di tengah reruntuhan. 3 tahun terakhir ini, warga Gaza tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Sambil mengumandangkan takbir, ratusan warga Gaza berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Tak seperti umat muslim di belahan lain di dunia, pelaksanaan sholat Idul Adha di Gaza, Palestina penuh duka. Sholat Id dilaksanakan di berbagai lokasi, di antara reruntuhan bangunan diwarnai ketakutan akan serangan Israel. Israel terus menyerang Gaza bahkan di malam takbiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pasutri lansia warga Gaza ini mohon ampunan pada Allah akibat tidak bisa melaksanakan ibadah haji. 3 tahun warga Gaza terpenjara selama pendudukan Israel tidak bisa menunaikan ibadah haji.
Sementara kali ini warga Gaza juga kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah kurban imbas terbatasnya pasokan hewan kurban. 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla tiba di tanah air 24 Mei lalu. Namun sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan juga tekanan mental selama ditahan. Suasana haru menyelimuti terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tangis dan pelukan pecah saat 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel akhirnya kembali ke tanah air. Mereka merupakan relawan dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Namun dalam perjalanan mereka diadang dan ditahan oleh militer Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan mental selama menjalani penahanan. Setelah dibebaskan, para WNI sempat menjalani proses pemeriksaan di Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke-9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. WNI yang diculik Israel dari kapal Japiro, yakni Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu. Sementara Andi Angga Prasadewa dari kapal Joseph. Sementara itu dari kapal KSR-1, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Sementara Bambang Naroyono dari kapal Boralis. Dari kapal Osgurluk yakni Todi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Heru Bowo. Dan untuk membahas selengkapnya, pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan 2 narasumber. Di sebelah kanan saya sudah ada relawan yang merupakan salah satu korban penculikan Israel, di mana Mas Herman Budianto sudah hadir bersama kami hari ini. Dan juga di sebelah kiri saya sudah ada Pak Hikmahanto Juwana, Prof, Guru Besar Hubungan Internasional. Saya langsung ke Mas Herman terlebih dahulu. Mas Herman, boleh sedikit diceritakan dari awal sejak kapal Anda dicegat atau diintersep oleh Israel di perairan internasional, apa sebetulnya yang pertama kali terjadi nih? Ya, baik. Jadi kondisi awal ketika kita sedang biasa proses berlayar, sekitar jam 9 pagi itu terlihat ada kapal agak jauh ya, terlihat kapalnya besar, ada 2 kapal di sisi kanan dan sisi kiri. Ternyata semakin mendekat, kemudian kita lihat ternyata itu adalah kapal militernya penjajah Israel. Dan mereka langsung menurunkan skoci, langsung mengejar kami. Berusaha kita untuk menghindar, ya, tapi kita tidak berhasil karena memang kecepatannya lain ya, karena kapal kita kan bukan kapal dengan mesin yang dengan kecepatan tinggi. Nah, dari situ maka kami sudah bersiap untuk diintercept, diculik oleh mereka dengan mereka memepet dari sisi kanan dan di sisi kiri kami. Mereka loncat memberikan tembakan peringatan dan seterusnya kepada kami, dan akhirnya kami ditangkap, diculik, diikat tangan kami di belakang, kemudian kami disuruh posisi duduk, lutut di bawah dan kepala menunduk. Dari situlah mulai adanya kekerasan fisik, jadi dipukul, ditendang, didorong, dicaci maki, ya, dihinakan dan seterusnya. Itu baru awal gitu. Itu sebelum diintersep sendiri itu ada peringatan kah atau bagaimana? Tidak ada. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Justru kan mereka kalau peringatan kami pasti akan berusaha untuk ini ya, mencari cara lain ya, melakukan beberapa usaha untuk menghindar. Yang awalnya kami juga sudah menghindar, mengarah awalnya ke Gaza Utara, kita sudah belok ke Gaza Selatan sebenarnya untuk menghindari sergapan dari penjajah Israel tadi. Oke. Tapi
sebelumnya dari aktivis sendiri ini sudah di training ya? Betul, betul. Kalau misalnya ada intercept, Ya. SOP-nya seperti apa gitu? Betul, jadi memang ada 4 hari kita disiapkan untuk training itu tadi, bahkan ada ujiannya, ada ini juga prakteknya ya, bahwa ketika nanti di intercept dan seterusnya apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan perlawanan-perlawanan, tidak boleh melompat, ya, tidak boleh melakukan provokasi, ya. Jadi kami harus dalam posisi tetap tenang, ya, flat saja. Jadi tidak boleh marah, tidak boleh melotot, tapi tidak boleh takut. Jadi yang dilatih kepada kami adalah harus flat, menganggap mereka seperti tidak ada, seperti lalat yang tidak bermanfaat misalnya seperti itu. Jadi diam aja, Ya, harus tetap tenang begitu. Tetap tenang, SOP-nya. ya, posisi begini, ya, ambil napas, sambil zikir dan seterusnya. Ya. Oke. Untuk proses penculikan sendiri dari kapal itu setelah itu dibawa kemana? Ya, jadi kapal tadi kita dipindahkan ke kapal militer. Ya, kapal militer yang besar, kemudian kita semuanya pakaian dan segala macam diperiksa, dilepasin dan seterusnya. Ya, kemudian kita dimasukkan ke kontainer. Ya, di sana itu ada kontainer-kontainer. Kita satu kontainer itu isi sekitar 30-an ya. Jadi penuh sesak. Dengan sebelumnya kita sudah dalam kondisi diikat, posisi bersujud lutut di bawah. Nah, ada beberapa yang sudah mendapatkan kekerasan, ditembak dengan peluru karet dalam jarak yang dekat, ya. Kemudian disetrum, dipukul dalam waktu itu. Kita basah, kemudian kita ya disuruh tinggal di situ, tidur di situ dalam kondisi kontainernya basah, di lantai yang basah, kita tidur di tempat seperti itu. Itu masih panjang nanti ya prosesnya. Baik, saya ingin tahu nanti bentuk perlakuan seperti apa yang Anda dapatkan dari pasukan Israel saat Anda berada di kapal militer itu, tapi kita tahan sebentar lagi. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Pada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Mas Herman, bisa diceritakan mungkin apa saja perlakuan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap Anda? Apa saja kekerasan yang Anda dapatkan? Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan dulu Mbak, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kami memamerkan penderitaan kami atau dianggap sebagai pahlawan, karena kami ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Penderitaan saudara kami yang di Palestina jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kami. Cuma kami menyampaikan ini akan menjadi kesadaran bahwa masyarakat, kondisi Palestina dan perlakuan dari para penjajah itu seperti itu, gitu. Jadi setelah kita berada di kontainer tadi selama 2 hari mengalami proses penyiksaan, pemukulan, penendangan. Jadi kalau sekujur tubuh saya ini katakan sudah hampir semuanya mengalami kekerasan, pemukulan tadi, gitu ya. Untungnya sempat ya kita ada biasa latihan bela diri, jadi sempat nahan-nahan dengan nafas dan seterusnya itu tadi ya. Jadi mungkin agak sedikit membantu. Nah, proses yang paling kejam lagi adalah setelah keluar dari kapal. Itu yang paling kejam. Itu yang posisi kami taruh di kaki, tangan di belakang, dengan diikat dengan sangat keras sekali sampai bekas banyak gitu ya. Kami diseret ya. Seperti hewan gitu ya, dicaci maki, dipukul, ditendang dan seterusnya. Di situ kami mendengar teriakan-teriakan yang sangat menyayat hati dari teman-teman kami. Help me yang luar biasa, perempuan dan laki-laki yang dalam kondisi sangat cemas, sangat takut, sangat kesakitan yang luar biasa ya. Saya bisa merasakan karena kami sih dilatih bahwa sesakit apapun jangan sampai kita
teriak meminta tolong, tapi kondisi itu sudah sangat di luar kemampuan dari teman-teman kami, sehingga mereka berteriak dengan suara yang luar biasa tadi meminta tolong karena sakit yang luar biasa. Ya, jadi disetrum, ya, kemudian dipukul yang tiada habisnya. Jadi kami harus posisi kepala di bawah. Kalau kami naik sedikit, diinjak kepala kami. Diinjak, saya tengkuk ini berapa kali dipukul ya. Diinjak memakai sepatu? Sepatu. Ya, sepatu tentunya, sepatu, punggung. Kalau kita berdiri sedikit ditendang sampai kita terguling. Ya, jadi semua bentuk kekerasan itu sudah dilakukan sambil mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan mereka. Jadi kalau kita teriak sakit, mereka semakin tertawa, ya, tertawa, hahaha. Mereka merasa bangga bisa menyakiti. Tapi kalau kita diam, itu juga dihajar lebih luar biasa dahsyat lagi. Jadi kita juga bingung harus bersikap seperti apa ketika mendapatkan perlakuan kekerasan dari mereka itu. Ada teman-teman yang mengalami patah tulang begitu? Banyak sekali. Rusuk, kemarin ada yang patah rusuk, punya ada 40-an orang, bahkan ada yang sampai tembus ke paru-paru sehingga harus dirawat lebih lanjut. Patah tangan, patah kaki ada sekitar 50-an, dan lebam-lebam dan lain-lain sudah tidak terhitung. Adanya kekerasan seksual sampai proses pemerkosaan itu ada sekitar 50-an kasus juga yang ada di dalam hal tersebut. Kondisi Mas Herman sendiri seperti apa saat ini? Boleh katakan saya kalau di antara teman-teman Indonesia yang paling parah sebenarnya, paling banyak mendapatkan kekerasan tadi, paling banyak dihitung dari jumlah sakit dan seterusnya. Jadi masih ada, jadi setelah pulang kemarin saya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi masih kadang-kadang masih sulit untuk bernapas, gerak untuk sedikit, ini masih ada beberapa lokasi-lokasi yang masih memar, masih sakit seperti itu. Tapi nggak apa-apa, jadi kami bukan sedih karena kami mendapatkan perlakuan itu tadi ya, bukan kami merasa jadi korban dan seterusnya, tapi kami justru pengen menyampaikan informasi ini untuk menyemangati kita semua tentang bahayanya penjajahan tersebut. Baik, Prof, kalau kita mendengarkan kesaksian dari Mas Herman ini kan pilu sekali begitu. Bahkan dengan relawan atau aktivis saja, ini perlakuan kekerasan oleh tentara Israel saja sudah sebegitu kejinya. Bagaimana dengan kondisi kemanusiaan di Gaza sendiri? Tanggapan Anda gimana, Prof? Jadi gini, pertama tentu selamat datang kembali Mas Herman sampai ke tanah air. Dan saya mengkualifikasi beliau ini sebagai syuhada, sebagai martir. Karena beliau-beliau yang ikut itu sebenarnya sudah, mohon maaf sekali saya sampaikan ini, siap mati untuk rakyat Palestina. Keberpihakan kita Indonesia terhadap rakyat Palestina menunjukkan kepada dunia betapa Israel sebagai penjajah kejam sekejam-kejamnya. Ini diperlakukan bagi mereka-mereka dari warga negara dunia. Bagaimana kalau kita bayangkan warga negara Palestina, warga Palestina yang ada di bawah kendali dari Israel. Mungkin apa yang dialami oleh Pak Mas Herman ini cuman sepersekiannya lah. Nah, ini yang mau disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, saya apresiasi di Prime Show. Kenapa? Tetap menggunakan istilah penculikan. Ini berbeda dengan Menteri Luar Negeri kita yang meluruskan kata-kata penculikan itu dengan katanya pelarangan. Pertanyaan kita, boleh nanti ditanya sama Mas Herman, apakah itu sudah masuk di dalam perairan Israel? Apakah kalau misalnya dalam konteks hukum laut internasional berada di 12 mil atau di 24 mil yang disebut sebagai jalur tambahan? Ini masih di perairan internasional. Mereka sudah masuk dengan alasan bahwa ini membahayakan Israel kalau mereka sampai masuk, karena mereka menduga Mas Herman dan teman-teman ini membawa senjata berhubungan dengan pelaku teror yaitu Hamas gitu kan. Lalu mereka masuk ke situ. Nah, saya bingung sama pemerintah kita, Menteri Luar Negeri kita. Masa sebagai menteri yang mengurusi masalah luar negeri meluruskan istilah penculikan, penyanderaan sebagai pelarangan? Saya jelas mengatakan bahwa ini keberpihakan Menteri Luar Negeri terhadap Israel. Oke, Prof, kalau misalnya kita lihat ini perairannya adalah perairan internasional kah? Dan posisi hukumnya akan seperti apa? Jadi ini perairan internasional. Seharusnya Israel tahu bahwa
di dalam perairan internasional tidak boleh menegakkan kedaulatan kecuali kapal-kapal itu berbendera Israel. Terjadi tindak pidana di sana. Kan ini enggak. Flotila ini baru akan memasuki, mungkin juga masih agak jauh, tapi sudah diintercept oleh otoritas Israel. Masuk mereka lalu memperlakukan Mas Herman dan teman-teman itu seolah-olah sebagai tersangka. Harus ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian dibawalah ke pelabuhan di Israel sana, ya. Lalu diinterogasi dan lain sebagainya. Diperlakukan sebagai hewan. Betul ya Mas Herman ya? Betul, betul. Itu kalau misalnya Menteri Luar Negeri benar-benar tahu dia mau mempedomani apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang apa? Kita waktu dulu dijajah, kita disamakan dengan karena di kolam renang Cikini itu disebut di situ, ya, semua boleh berenang kecuali pribumi. Masa Menteri Luar Negeri, Sekjen Gerindra, tidak bisa menghayati apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden? Nah itu yang saya sayangkan, beliau ini diperlakukan serendah-rendahnya kemanusiaan. Oke. Baik. Mas Herman, mungkin kita tarik kembali ketika masuk ke perairan internasional itu tidak ada sama sekali peringatan dari Israel. Tidak ada peringatan. Yang ada adalah penculikan tadi, proses mereka datang langsung menyergap. Ya, menyergap. Awalnya mereka melakukan pengintaian, tapi tidak ada informasi lisan apapun yang lain bahwa kami ditolak untuk melanjutkan perjalanan karena jarak kami itu ditangkap masih 250 mil laut, masih jauh sekali. Ya, jadi tidak ada alasan bagi mereka itu untuk menculik kami tadi itu ya, karena posisi masih jauh dan kami membawa bantuan yang sifatnya kemanusiaan dan itu bisa dicek di kapal-kapal kami sudah disiapkan makanan-makanan, minuman-minuman, kemudian popok untuk bayi ya, pampers yang untuk untuk perempuan juga ya, membalut dan segala macam itu sudah kita siapkan di kapal-kapal kami itu tadi. Baik. Jadi ketika biasanya kalau kapal-kapal ini di-intercept itu kan biasanya ada attention. Anda sudah memasuki perairan ini begitu, sama sekali tidak ada berarti? Tidak ada, sama sekali. Kita selalu koordinasi dengan kapten kita, tidak ada informasi tadi. Justru adanya kami terkaget-kaget karena tiba-tiba sudah muncul. Yang awalnya kami kira itu kapal kargo. Ya, kami amati kapal kargo, ternyata semakin cepat bergerak dengan dua sisi kanan dan kiri itu tadi menyergap kami. Israel sendiri kan ini menuding aktivis ini sudah memasuki perairan Israel gitu ya Prof. Ini bagaimana? Berarti kan dengan tidak adanya peringatan juga kepada para aktivis tiba-tiba diserbu gitu. Ya sebenarnya gini, memang cerita ini bermula di tahun 2008. Pada waktu itu ada namanya flotila Freedom Gaza Movement. Nah, itu yang pertama kali diluncurkan dan pertama kali juga yang bisa sampai ke Gaza untuk memberikan obat-obatan dan sebagainya. Nah, sejak 2008 itu setiap tahun selalu ada. Nah, tahun kemarin pun ada warga negara kita, tapi biasanya mereka tidak sampai langsung bertemu dengan otoritas di Israel. Belum lagi mereka dibawa ke Israelnya. Nah, Mas Herman ini adalah bagian dari mereka yang bertemu dengan otoritas Israel dan dibawa. Ini kalau saya tidak salah sebelumnya pernah ada 2010 juga mereka dihadang terus kemudian dibawa warga negara kita. Tapi kemudian beberapa hari akhirnya dikembalikan. Yang sempat 9 meninggal itu, Pak. Nah, 9 meninggal ya, bahkan ya pada waktu itu. Ya, Mafi Marmara. Nah, jadi memang yang saya katakan tadi bahwa memang warga dunia itu kesal dengan blokade yang dilakukan oleh Israel. Bahwa untuk misi kemanusiaan saja mereka tidak bisa melakukannya. Padahal warga Israel sangat membutuhkan ya obat-obatan, makanan dan lain sebagainya yang dibawa oleh para flotila ini. Dan sekarang ini kalau saya tidak salah ada 50-an kapal-kapal flotila itu dan pesertanya hampir berapa? 400-an ya? Besar. 482 yang jumlahnya besar. Nah, terus terang ketika warga negara kita ditangkap, ini yang juga saya salahkan nih Kementerian Luar Negeri. Karena apa? Memperlakukan penyelesaian itu secara bilateral.
seolah-olah ini masalah antara Indonesia dengan Israel. Ya, maka tadi saya dengar di awal tadi Bapak Menlu mengatakan berkoordinasi. Saya udah nunggu nih, berkoordinasi dengan siapa? Karena berkoordinasi harusnya dengan penyelenggara flotila ini. Karena Mas Herman bisa sampaikan bahwa penyelenggara menyiapkan puasa. Ya, kalau saya nggak salah namanya adalah yang tugasnya adalah kalau misalnya terjadi seperti ini, bagaimana caranya membebaskan mereka. Yang kedua juga harusnya berkoordinasi dengan negara-negara yang warganya menjadi korban. Sekarang aneh kalau menurut saya, kalau misalnya Kementerian Luar Negeri mau menyelesaikan secara bilateral, lalu kemudian dari Israel memberi tuntutan-tuntutan. Nah itu yang bahaya menurut saya. Baik, Mas Herman, saya ingin tahu juga nanti selama ditahan apakah Anda mendapatkan akses minum, makanan, terus komunikasi seperti apa. Tapi kita akan tahan sebentar. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita lanjutkan, Mas Herman. Penyiksaan ini dialami seluruh relawankah atau hanya beberapa orang tertentu? Dan ketika Anda ditahan begitu, mendapatkan akses minum, makanan kah? Baik, jadi semuanya ya, dari sekian bertemu dengan semuanya itu, semuanya memang mendapatkan perlakuan itu, termasuk teman saya yang dari Amerika, Italia, Prancis, Belanda, itu semuanya mendapatkan perlakuan, bahkan patah tangan, kaki itu justru dari banyak orang Eropa dan Amerika juga mengalami hal yang sama, sehingga mereka tidak pandang bulu ya, semuanya dihajar, yang disiksa seperti itu. Nah, untuk kebutuhan makan dan minum memang sangat terbatas. Jadi kita dari pagi sampai malam itu hanya dikasih 1 botol itu untuk bertiga. Ya, jadi 1 botol buat 3. Jadi nggak boleh minum yang banyak-banyak tentunya ya, 1 hari sampai malam itu. Makan juga dikasih roti yang roti bulat yang tidak ada rasanya itu tadi. Kemudian kita juga nggak berani makan, paling makan sekitar 3 gigitan saja, untung jangan sampai kita sakit. Karena kondisi kita dingin ya, baju basah dan seterusnya itu. Nah, proses itu masih panjang, Mbak. Jadi kita setelah panjang tadi sekitar 3-4 jam dijemur dan disiksa dengan tangan diikat tadi, kemudian kita diseret ke imigrasi sekitar 8-10 titik lah ya, kita mendapatkan interogasi dengan luar biasa dahsyat. Nah, di situ salah satunya kita didampingi oleh lawyer kita, yaitu adalah itu tadi, lawyer internasional tadi itu. Nah, kita dibantu, karena kalau tidak mungkin kita dipaksa untuk tanda tangan bahwa kita masuk penjara. Nah, itu yang ditakut-takuti dan menjadi target mereka, kita masuk penjara sehingga bisa lama proses kita di sana. Jadi dipaksa untuk menandatangani surat bahwa kita mengaku bersalah, melanggar wilayah mereka dan kita siap dimasukkan dalam penjara. Ini jebakan mereka yang membuat kita khawatir, tapi alhamdulillah didampingi dengan lawyer tadi. Kondisi Anda atau kondisi fisik dan mental mungkin ya, selama 4 hari penahanan kurang lebih, itu bagaimana, Mas? Ya, alhamdulillah kalau saya masih baik-baik saja, tapi beberapa teman memang ketika kami, kan prosesnya setelah di imigrasi, kemudian kami diborgol besi kaki dan tangan, ya, seperti penjahat kelas kakap begitu, kami ditarik, dibawa ke mobil, dimasukkan ke penjara. Di penjara itu kami masih harus melalui proses interogasi lagi sekitar 10-an titik juga yang membuat kami lelah gitu ya. Orang-orang tua sudah dengan luka, usia 70 tahun ke atas itu masih diseret-seret, sudah nggak kuat jalan. Itu masih dilakukan itu tadi, ya. Dan ketika kami akhirnya istirahat sekitar dari jam 9 pagi itu sampai jam 12 malam, teman ada yang jam 2 pagi baru selesai. Memang ada beberapa yang mengalami trauma, misalnya ketika tidur ada yang teriak-teriak, ya, ada yang tidur tiba-tiba nangis. Karena kami di sel itu ada sekitar 30, ya, baunya seperti bau anjing gitu ya tempatnya. Berdesakan sekali. Berdesakan ya? Tentunya, karena ada beberapa dipan pakai besi. Ya, awalnya kami dikasih selimut, tapi begitu kami minta tambahan karena selimutnya kurang, justru selimutnya diambil. Ya, jadi kami tidur di atas besi, ya, yang dingin, hawanya kan dingin, dengan luka, baju basah, nggak ada ganti. Ya, itu tidak ada minum juga sama. Jadi minum itu kita hanya minum 3 teguk saja. Jadi pakai seperti termos gitu ya. Karena sedikit kita minum bergantian 3 tegukan saja. Tidak ada toilet, airnya yang tidak ada. Jadi kami di mana-mana melakukannya. Ketika kami minta keluar, minta toilet, tidak dikasih, bahkan dibentak dan seterusnya. Jadi mohon maaf,
ketika ingin buang air kecil atau buang air besar itu tidak difasilitasi sama sekali. Tidak fasilitasi, tidak ada air sama sekali di situ. Tempatnya mungkin ada, ya tempatnya ada di pojokan gitu, tapi tidak ada air. Jadi ya tidak bermanfaat karena juga tidak ada tisu dan seterusnya karena itu tempat kosong begitu saja yang penuh besinya dengan besi-besi kuat yang luar biasa. Gitu. Ada momen tidak yang membuat Anda merasa aduh nyawa saya terancam nih, aduh saya gimana ya keluarga saya di rumah begitu? Ya, pasti itu ada ya secara manusiawi karena bentuk penyiksaannya itu terus menerus dan kami tidak tahu kapan itu berakhir. Ya, bahkan di hari terakhir kami di penjara itu kami juga nggak tahu kalau itu hari terakhir karena kami dibawa lagi dalam kondisi borgol besi tadi, dimasukkan dalam mobil, kami dipindahkan. Kami berpikir kami dipindahkan ke penjara mana lagi. Ya, ketika terus proses lama tadi tidak ada informasi sama sekali, ya. Kemudian kami dibuka pintunya, mobil tadi kami disuruh turun. Di situ ada pesawat kecil kayak jenis Fokker gitu. Kami berpikir, wah, kami dipindahkan lebih jauh lagi nih penjaranya. Ya, karena memang sebelumnya itu kami diancam-ancam dengan penjara, kami teroris, kami pendukung teroris dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang begitu kasar dari mereka tadi. Ya, tapi ternyata kami dilepas borgolnya. Dan disuruh naik pesawat dan situ berjumpa dengan teman-teman baru sadar kami bahwa kami ini dibebaskan. Ya, jadi proses-proses tadi yang membuat kami kadang-kadang ya pasti berdoa untuk diberikan keselamatan ya. Kalaupun kami meninggal mudah-mudahan menjadi penyemangat ya untuk keluarga dan juga pihak-pihak yang lain untuk terus memperjuangkan Palestina tadi. Kami tidak cengeng, kami tidak lemah ya, tapi mohon maaf kalau kadang-kadang nangis itu karena kami begitu bersemangat dan mudah-mudahan menjadi kebaikan apa yang kami lakukan itu tadi. Baik, Prof, kalau misalnya kita lihat terkait dengan kasus genosida di Gaza, kasus penyiksaan terhadap relawan kemanusiaan, begitu ini kan seperti sangat sulit diproses. Dari PBB tekanan publiknya juga walaupun besar tapi seperti tidak ada daya gitu. Sebetulnya apa yang terjadi, Prof? Jadi memang Israel itu melakukan tindakan-tindakan kejam ini karena merasa di belakangnya itu ada Amerika Serikat. Dan kita tahu Amerika Serikat kalau di PBB, Dewan Keamanan, dia punya hak veto. Dan seolah-olah kalau Israel melakukan apapun tindakan, itu akan di-backup oleh Amerika Serikat. Itu yang menjadi poin di mana Israel itu sangat mungkin saya katakan jumawa gitu ya, ketika mereka harus menghadapi dunia untuk membela rakyat Palestina, penderitaan dari rakyat Palestina. Ini yang menjadi hal yang memang antara Amerika dengan Israel itu kan ada lobby Yahudi, ada AIPAC. AIPAC ini adalah uang-uang yang dari keturunan Yahudi di Amerika Serikat. Dia setuju dengan pendirian dari negara Israel yang akan membayar atau memberikan uang kampanye kepada Presiden Amerika Serikat sehingga apapun tindakan Israel itu bisa dibenarkan, apalagi di bawah Trump seperti itu. Nah, perlawanan walaupun kecil ya ini sangat bagus dilakukan, tetapi menurut saya kalau misalnya Indonesia terutama Kemenlu untuk memperbaiki sikapnya itu, bisa saja loh mereka ini ke Majelis Umum PBB memunculkan sebuah resolusi yang mengutuk tindakan Israel terhadap warga sipil yang akan memberikan misi kemanusiaan di Gaza. Karena peristiwa seperti sekarang ini bukannya tidak akan berhenti, ini tahun depan akan ada lagi. Jadi sebagai gerakan moral, ya pemerintah Indonesia harusnya membuat nih resolusi. Lalu kemudian pemerintah bisa bergabung dengan negara-negara lain untuk melaporkan masalah ini ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Saya berharap sekali kalau di tahun-tahun berikutnya itu jangan pernah menyelesaikan ini secara protokol, bilateral. Karena apa? Kalau diselesaikan bilateral, Israel itu bisa menuntut berbagai hal, termasuk dikembalikan dibuka hubungan diplomatik, kemudian berpihak kepada Israel dan lain sebagainya. Saya harus katakan awas kalau misalnya Kemenlu seperti itu, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat. Baik, Prof,
Kalau kita lihat juga nih video yang beredar soal penyiksaan ini kan berarti disebarkan oleh pihak Israel sendiri yang ada Ben Gvir, Menteri Pertahanannya sendiri begitu yang ikut di dalam penyiksaan tersebut. Tapi di sisi lain juga pihak Israel mengecam. Apakah ini bagian dari propaganda untuk menakut-nakuti kah atau seperti apa, singkat saja? Sebenarnya Ben Gvir itu melakukan itu secara spontan mungkin ya, tetapi itu yang terus kemudian Perdana Menteri Israel Netanyahu tidak setuju karena tidak mencerminkan values dari Israel ketika mereka misalnya menahan dan lain sebagainya. Karena dari pihak Netanyahu itu ingin menutupi ketika mereka memperlakukan warga Palestina ya di dalam penjara dan lain sebagainya. Nah, ini insting katakanlah otoritas Israel ini ternyata berlaku juga bagi warga negara asing. Nah, tapi bagusnya juga Ben Gvir melakukan itu yang membuat beliau-beliau ini akan lebih cepat dikeluarkan. Jadi bukan karena Kemlu ya, kerja upaya keras dari Kemlu sama sekali bukan. Ini karena lawyer-lawyer dari Adalah dan kemudian peristiwa yang dilakukan oleh Ben Gvir. Baik, Mas Herman terakhir mungkin harapannya apa nih untuk perjuangan bagi warga Gaza saat ini? Baik. Jadi semangat kami adalah terus menyuarakan untuk kemerdekaan, penghapusan genosida, pembukaan blokade yang ada di Palestina tadi, sehingga saudara-saudara kita bisa terhindar dari kematian massal, kelaparan dan seterusnya tadi, dan juga merdeka. Dan apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan satu menjadi penyemangat untuk saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina secara umum, kedua membuka hati seluruh masyarakat yang ada di dunia ini bahwa memang itulah kelakuan para penjajah. Ya, sehingga kita harus bersama-sama ya, untuk terus bergerak, menyatukan hati dan langkah kita, tidak memandang agama. Karena tim yang ada di flotilla itu berbeda agama, berbeda negara, dan berbeda warna kulit, semuanya bergerak bersama-sama dari hitam, putih, kuning, dan semuanya untuk menyatukan langkah-langkah tadi untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, terima kasih banyak Mas Herman Budianto sudah bergabung dengan The Prime Show dan juga Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung dengan The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih di The Prime Show, pemirsa. Kekejian Israel terang-terangan menargetkan anak-anak bahkan bayi. Bahkan Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf menganjurkan kekerasan terhadap bayi-bayi yang tidak berdosa. Informasi ini sekaligus menutup The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.